Yes, shalom semuanya. Hari ini kita belajar bagaimana berpikir cerdas. Kok kenapa sih ngomong tentang kecerdasan dan sebagainya? Karena ada banyak orang Kristen itu yang tidak tahu kelemahannya, tetapi ini bisa menghancurkan hidupnya. Nah, kita akan pelajari. Saya buka dulu PowerPoint-nya. Berpikir cerdas. Jangan mudah dimanipulasi. Kita baca dulu di dalam Amsal 1 ayat 5 berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengetahuan memperoleh bahan pertimbangan. Ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di sini dikatakan orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Jadi orang bijaksana dikatakan menambah ilmu. Berarti dia sudah punya ilmu, tetapi dia terus mau menambah ilmunya. Nah, sebagai orang percaya, saudara harus tahu bahwa saudara harus terus belajar dan memperluas wawasan saudara. Baik saudara seorang pendoa, seorang pengkhotbah, seorang ibu rumah tangga, apapun harus memperluas wawasan saudara. Saudara harus belajar tentang sifat manusia. Saudara harus belajar bagaimana membangun relationship dengan orang. Saudara juga harus tahu bagaimana cara membangun hubungan dengan Tuhan dan sebagainya. Karena hidup kita harus terus belajar. Itu yang namanya terus bertumbuh dan memperluas wawasan. Karena hidup orang percaya tidak hanya stuck tahu tentang doa, tahu tentang peperangan rohani. Kenapa sih saya bicara tentang ini? Beberapa hari ini ya, dalam seminggu atau 2 minggu ya, 2 mingguan ya, memang Tuhan itu membawa saya untuk melihat berita-berita kriminal. Saya itu gak pernah mengikuti berita kriminal, saudara. Tetapi Tuhan kemudian membawa saya untuk mendengarkan tentang kisah-kisah kriminal yang ada di bangsa-bangsa. Kemudian Tuhan berkata begini, karena engkau harus bisa mengajarkan itu kepada semua anak-anak Tuhan. Supaya setiap anak Tuhan itu mulai bisa melihat segi kehidupan, nggak cuma hal yang rohani, tetapi hal-hal yang nyata yang ada di dunia. Suatu saat saya akan mendengar ya, ada seorang ibu di Jepang. Dia punya suami yang sangat mencintai dia. Keluarganya harmonis, dia punya 2 anak masih kecil. Suaminya gajinya besar, jadi dia ini hidupnya makmur. Dia punya kehidupan keluarga bahagia, dan ibu ini seorang yang pendiam. Dia itu bukan tipe-tipe orang yang suka gosip, bukan tipe ibu yang suka kepo dan sebagainya. Dia seorang ibu rumah tangga yang baik. Sampai kemudian dia bertemu dengan seorang wanita yang dia masih baru di kota itu, sehingga dia tidak terlalu mengenal siapa orang ini. Karena mereka bertemu karena sama-sama menunggu anaknya sekolah. Jadi orang itu juga punya anak yang sekolah di tempat yang sama, sehingga sering ngobrol. Orang itu langsung bisa sok akrab, sok kenal gitu. Dia langsung baik. Kemudian ibu ini karena pendiam, dia kemudian suka ya dengan ibu itu, karena ibu yang satunya tadi itu orangnya ramah ya kan, kemudian banyak bicara dan lucu. Lalu ibu itu kemudian baik sama dia sampai akhirnya ibu B ini merasa kalau A ini orang baru kenal, tetapi dia orang yang baik. Sehingga dia merasa orang ini bisa dipercaya. Karena orang ini sering mengajarin dia gimana merawat anak dan sebagainya. Dan dia itu memang sangat percaya diri dan sebagainya. Sampai suatu saat ibu itu bilang begini sama ibu tadi, saya bilang ibu A ya, yang ini ibu B. Ibu A bilang kepada ibu B, bilang gini, Bu, kamu hati-hati loh, orang-orang itu banyak bicarain kamu di belakang. Banyak orang itu ternyata bicarain kamu. Terus ibu ini langsung bilang gini, oh ya, saya tidak tahu kalau orang-orang suka bicarain saya. Kelihatannya ibu-ibu itu baik-baik. Sampai suatu saat ibu ini akhirnya percaya karena orang ini sering ngomong, oh ibu itu bicarain kamu. Orang-orang itu sudah tak damprat semua karena aku belain kamu. Nah orang ini percaya. Sampai suatu saat ibu itu kemudian bilang begini, aku kemarin lihat suamimu selingkuh loh. Dia dengan perempuan lain. Kamu kalau tidak percaya, kamu sewa detektif deh. Dan anehnya ibu ini langsung percaya. Sehingga terjadi pertengkaran dengan suaminya bilang dia tidak selingkuh dan ibu ini tidak percaya. Sampai pada akhirnya ibu yang A tadi, dia bilang sama ibu itu, kalau kamu mau bercerai, saya bisa menguruskannya.
tapi butuh biaya untuk pengacara. Nanti saya akan uruskan supaya kamu itu nanti bisa mendapatkan harta dari suamimu sehingga kamu tidak miskin. Singkat cerita, orang ini akhirnya menceraikan suami. Setelah bercerai, dia itu memberikan uangnya kepada orang itu untuk bayar pengacara. Dan kemudian orang itu berkata, kamu harus terlihat miskin supaya kamu dapat mendapatkan harta gonogini sangat besar. Jadi rumahnya dan mobilnya dijual. Semua uang dikasih sama orang itu. Ini benar ini kisah kriminal sebenar. Kemudian, ini di Jepang ya, terjadi di Jepang. Kemudian orang itu berkata, kamu harus memberi anakmu itu makan secukupnya supaya terlihat kalian tuh orang susah. Dan apa yang terjadi, ibu itu yang mengatur makanan anak-anak dari ibu yang B ini. Kemudian anak-anaknya sampai akhirnya yang satu anaknya dua kan, yang satu meninggal karena kurang makan dan dalam seminggu dikasih hanya air. Akhirnya di penjara, orang tadi juga di penjara karena ketahuan dia manipulasi, semua uang yang katanya untuk pengacara dan sebagainya itu habis untuk orang itu belanja untuk foya-foya. Jadi ibu ini benar-benar ditipu. Tapi dia juga masuk penjara karena dianggap lalai karena anaknya mati. Nah, kemudian semua orang mencemooh dua-duanya ini. Yang satu sangat jahat, yang satu ini banyak yang berkata yang satu terlalu baik dan polos. Tapi banyak yang berkata yang ibu yang satunya sampai anaknya mati adalah orang yang bodoh. Lalu Tuhan berkata kepada saya begini, banyak orang Kristen yang juga bodoh. Kita harus tahu, kita memang harus baik. Banyak orang yang berpikir, orang baik tidak boleh marah. Banyak orang yang berpikir, orang baik itu berarti tidak boleh berkata tidak. Orang Kristen banyak berpikir, orang baik itu tidak boleh menolak pada waktu orang minta tolong. Orang Kristen banyak yang berpikir bahwa kalau orang baik itu dia tidak boleh untuk tegas kepada orang lain. Bahkan kalau orang baik tidak boleh milih-milih teman. Sehingga ada banyak orang Kristen yang hidupnya jadi ngambang. Itu sebabnya saya selalu berkata bahwa kita itu perlu mengerti firman itu benar-benar dengan benar, dengan jelas, supaya tidak salah paham. Kesalahpahaman akan menjadikan kita itu bodoh, karena berpikir A, padahal firman ini maksudnya B, dan sebagainya. Nah, jadi ibu tadi, karena saking polosnya, dia percaya kepada sahabatnya ini karena dia menganggap sahabatnya ini baik. Akhirnya, karena saking polos dan baiknya, dia sangat percaya, dia kemudian kehilangan teman-temannya, karena dia akhirnya memusuhi teman-temannya, karena dia percaya teman-temannya telah menjelek-jelekan dia. Dia kehilangan suaminya yang sangat baik, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan rumah dan mobilnya, bahkan keluarganya yang tadinya menasihati dia bahwa dia itu telah tertipu oleh temannya, tapi dia tetap keras kepala. Akhirnya hidupnya hancur. Waktu hidupnya hancur, apakah ini karena iblis? Apakah ini karena kehendak Tuhan? Atau karena seizin Tuhan? Tidak. Masalah terjadi karena dia yang mengizinkannya terjadi. Masalah terjadi karena dialah yang mengizinkannya untuk terjadi dalam hidupnya. Di dalam hidup manusia, dua hal yang harus dijaga, hati dan pikiran. Karena pada waktu pikiran kita salah, maka yang kita lakukan pasti salah. Itu sebabnya musuh selalu berusaha memanipulasi kita supaya kita salah berpikir. Kalau sudah salah, dia gampang untuk disesatkan. Contohnya lagi, ini terjadi di Jepang juga. Ada orang Cina, anak satu-satunya sekolah di Jepang. Dia orang pendiam. Dia belum punya teman, belum ada yang dia kenal. Lalu ada seorang Jepang, perempuan anak Jepang, ini yang Cina tadi orang perempuan, yang anak Jepang itu juga perempuan. Dia langsung bisa akrab dengan dia. Karena anak ini senang punya teman, pada waktu anak Jepang itu mau tinggal di rumahnya, dia mengizinkan. Waktu tinggal di rumahnya, dia itu makan minum gratis dan tinggal di apartemen itu gratis.
Dan teman Jepang ini ternyata bermasalah. Dia punya pacar. Pacarnya itu orangnya keras. Dia katakan gini, kalau sampai perempuan ini mutusin dia pasti bunuh. Suatu saat perempuan ini mau bertemu dengan cowoknya dan mau putus. Cowoknya marah dan dia mau bunuh perempuan ini. Begitu tahu mau bunuh, perempuan Jepang ini menelpon temannya yang Cina tadi, minta supaya dia dijemput. Perempuan itu kemudian menjemput di jalan raya karena tidak boleh masuk ke gang. Dia nggak mau tunjukin rumahnya di mana. Dia menunggu jam 2 malam, 3 jam dia menunggu sendirian. Lalu perempuan yang Jepang ini tiba-tiba muncul setelah 3 jam, tidak minta maaf, lalu jalan pulang mereka berdua. Waktu di dekat apartemen, tiba-tiba perempuan yang Jepang ini lari ke apartemen, masuk ke apartemennya, dan dia kunci dari dalam. Lalu temannya ini gedor pintu, tidak dibuka. Ternyata ada pacar perempuan ini yang mau bunuh temannya tadi. Karena temannya yang Jepang tadi tidak bisa dia bunuh, maka yang dibunuh adalah temannya yang Cina tadi. Kenapa sampai terjadi begini? Orang yang Cina ini sangat baik kepada temannya, betul? Dia sudah nolong, dia dikasih makan minum gratis, tinggal di apartemennya gratis, tetapi saat itu temannya tidak ngomong bahwa dia sedang dikejar pacar yang akan membunuh dia mengunci pintu sehingga temannya yang menjadi korban. Sehingga waktu itu beritanya menjadi headline dan banyak orang yang marah kepada temannya Jepang ini mengatakan dia nggak tahu diri dan sebagainya. Ada banyak kesalahan. Orang-orang jahat ini salah. Tetapi orang-orang baik ini juga salah. Itu sebabnya kita itu, Tuhan itu gambarin saya harus diajarkan karena ada banyak orang baik, saking baiknya sampai bodoh. Seringkali orang terlalu lugu. Itu sebabnya orang yang gampang dibohongi adalah orang Kristen. Karena orang Kristen itu baik. Banyak orang yang suka menipu, mereka lebih suka untuk berada di gereja. Mereka bisa pelayanan, mereka kesaksian. Kenapa? Untuk menarik simpati banyak orang. Makanya banyak orang begini, orang Kristen itu jahat-jahat. Sudah pelayanan, tapi jahat. Banyak kesaksian, tetapi jahat. Jangan salah. Orang jahat selalu memanipulasi. Dia justru masuk ke gereja dan pelayanan. Karena orang Kristen banyak yang baik dan polos. Karena bagi mereka, menipu orang Kristen itu enak. Karena setelah salah, tinggal minta maaf, nanti diampuni. Itu sebabnya Tuhan mengajar kita harus mengerti membangun benteng di dalam hidup kita. Kita harus mengerti bagaimana membangun perlindungan. Karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu, jagalah pikiran. Semuanya itu bagian kita untuk menjaga. Dulu ada ya kejadian, ada seseorang pertama datang ke gereja, waduh dia saksian luar biasa ke hamba Tuhan, gembala sidang di situ, sampai gembalanya terpukau. Karena terpukau, orang ini disuruh kesaksian. Setelah disuruh kesaksian, setiap kali datang ke mana? Ke gereja-gereja cabang, orang ini diajak bersaksi. Sehingga semua orang merasa, oh orang ini orang baik. Setelah itu dia menawarkan semua orang untuk join partner karena dia akan membuka sebuah usaha. Dan banyak orang yang percaya karena kesaksiannya mantap. Dia apalagi selalu bersama seorang hamba Tuhan. Berarti dia bisa dipercaya. Dan ternyata semua orang tertipu. Uang mereka dibawa kabur. Dan orang itu pindah ke gereja yang lain lagi. Membuat penipuan dan penipuan lagi. Kenapa? Karena orang Kristen suka mengampuni karena mereka mengasihi. Tetapi ada banyak memang para orang-orang yang jahat memang sengaja masuk gereja karena mereka memang tujuannya untuk menipu jemaat. Itu sebabnya Tuhan kemudian kasih saya tentang harus diajarkan. Kita orang Kristen harus berpikir kritis dan cerdas. Jangan polos. Menjadi orang baik, menjadi orang benar, menjadi orang tulus itu benar. Tetapi Tuhan juga mengajar kita bagaimana menjadi orang yang cerdas, menjadi orang bijak, menjadi orang yang berpengetahuan.
Itu sebabnya Alkitab juga berkata, mungkin saya pernah sampaikan di sini ayatnya atau di khotbah di tempat lain, nggak ada di PowerPoint, ada di Amsal 2 ayat 11. Dikatakan kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Firman ini sangat saya sukai karena di sini jelas berkata kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Yang menjaga kita bukan hanya Tuhan. Tuhan hanya menjaga kita dari hal-hal yang tidak bisa kita jaga. Contoh, Tuhan yang bisa menjaga kita dari serangan iblis. Kita nggak bisa lihat. Tuhan yang bisa menjaga kita dari wabah. Hanya Tuhan yang bisa menjaga kita dari bencana. Tetapi untuk hal-hal yang terlihat, itu bagian kita yang menjaga. Lewat apa? Yang menjaga kita adalah kebijaksanaan dan kepandaian. Di terjemahan yang lain dikatakan itu kepandaian itu adalah pengetahuan. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Bukan cuma Tuhan yang menjaga engkau. Hal-hal yang terlihat, yang bisa engkau jaga, bagianmu, itu sebabnya perlu pengetahuan. Jangan polos. Nah, itu sebabnya ada banyak orang Kristen yang dimanipulasi orang. Makanya firman Tuhan berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Cerdik ini dikatakan engkau harus bijak, engkau harus smart, kamu harus licik. Maksudnya licik itu langsung dia bisa pelajari apa yang dilakukan oleh musuh. Tapi hatinya tetap tidak jahat, itulah tulus. Dan kalau di terjemahan yang lain dikatakan begini, kamu ini tuh ada di tengah-tengah dunia yang selalu siap membunuh kamu. Itu sebabnya kamu harus cerdik. Tuhan nggak katakan gini, kamu di tengah-tengah bangsa yang siap membunuh kamu. Tapi percayalah, aku akan melindungi engkau. Tidak, Tuhan katakan kamu harus cerdik. Karena cerdik itulah yang bisa melindungi kita. Bijak. Domba itu tidak punya taring ya. Taring atau apa namanya? Apa ini namanya? Yang buat kalau berperang gitu ya. Tanduk. Ya, tanduk. Ya, terima kasih. Saya salah lupa. Tidak punya tanduk karena Tuhan tidak memanggil kita jadi pembunuh. Tidak memanggil kita menjadi orang yang mencelakakan orang. Tetapi engkau bisa menghindari kejahatan dengan kecerdikan. Jadi orang baik, sekali lagi, banyak orang berpikir orang baik adalah orang yang tidak boleh marah. Orang baik itu bukan orang yang tidak boleh waspada. Sehingga siapa saja yang datang ke rumah, karena saya orang baik, semuanya diterima. Tidak, saudara. Saudara baik, tapi tidak semua orang harus kau masukkan ke rumahmu. Saudara berhak menolak orang. Siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh. Siapa yang bisa menjadi sahabat paling dekat dan siapa yang hanya menjadi sahabat biasa atau teman jauh. Orang baik bukan kemudian gak punya filter. Makanya kita diajarin cerdas. Kita diajari hikmat. Nah, orang Kristen itu selalu begini. Kita ini harus belajar hikmat. Orang langsung mikir gini, hikmat itu datang dari Tuhan. Iya. Terus kemudian, hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Iya. Tapi bukan cuma hikmat itu datang dari Tuhan. Makanya Tuhan ajarkan hikmat itu dia terjemahkan di Alkitab, di Amsal. Bagaimana cara memimpin, bagaimana cara mengelola, bagaimana cara berpikir, bagaimana cara bertindak, bagaimana cara bicara. Itulah hikmat. Hikmat saudara dapat dari pengetahuan. Tetapi kalau dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, artinya semua pengetahuan yang tidak mendatangkan kejahatan, pengetahuan yang tidak menentang Tuhan, semua datangnya dari Tuhan. Makanya kita perlu mengembangkan kepribadian, belajar bagaimana berbicara dan sebagainya, bahkan belajar sifat-sifat manusia, karena nggak semua manusia itu baik. Banyak orang Kristen di gereja adalah Kristen KW. Makanya orang jahat lebih suka masuk di gereja. Bukan untuk bertobat, tapi untuk menipu jemaat. Karena mereka
Yaitu tadi, karena orang Kristen terkenal baik. Makanya orang dunia berkata begini, orang Kristen ternyata jahat. Bukan. Yang jahat itu adalah serigala-serigala yang masuk gereja dan memakai bulu domba. Kalau orang Kristennya, domba-domba yang nggak punya taring, tetapi saking baiknya, nggak ada kecerdikan, hanya tulus, sehingga banyak dimakan serigala-serigala yang berbulu domba. Bahkan ada seorang rentenir kaya raya karena banyak menyita harta orang-orang. Dia seorang pelayan Tuhan. Dia kalau ngomong sangat rohani. Facebooknya penuh dengan ayat firman dan kesaksian yang sangat spektakuler. Tetapi hidupnya menghancurkan banyak orang. Karena bunga berbunga yang sangat tinggi, orang-orang sudah membayar bunga, tidak pernah bisa habis, sampai akhirnya orang ini menawarkan rumahmu tak beli atau kendaraanmu tak beli, selalu harganya 50% di bawah harga pasar. Sehingga orang-orang itu hidupnya hancur. Banyak orang berpikir, berbuat jahat. Yang penting saya percaya Yesus, saya pasti selamat. Alkitab berkata, ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa dosa yang mendatangkan maut? Banyak orang langsung bilang gini, menghujat Roh Kudus. Iya, menghujat Roh Kudus itu gimana? Roh Kudus selalu membawa orang bertobat. Roh Kudus membawa orang mengalami pemulihan. Tetapi ada orang-orang yang menghancurkan kehidupan banyak orang. Dia sebenarnya sedang melawan Roh Kudus. Itu sebabnya orang yang berbuat kejahatan, menghancurkan hidup banyak orang, itu ada hitungannya. Kalau terus-menerus dia tidak juga bertobat, dia akan menjadi orang bebal. Kalau sudah bebal, walaupun di gereja, dia akan menjadi semakin jahat karena tidak bisa bertobat lagi. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saudara selalu semua orang pernah berbohong. Tapi kebohongan saudara contohnya gini. Ibu sudah makan belum? Karena sungkan ngomong sudah. Dikasih makanan-makanannya, asin. Enak nggak Bu? Kita ngomong, enak padahal asin. Dosa nggak? Dosa. Tapi saudara tidak membunuh orang lain. Itu ada pelajarannya sendiri ya tentang penjabarannya, tentang dosa yang mendatangkan maut. Sekarang kita tidak belajar itu, jadi saya tidak perlu bahas. Nah, kemudian, jadi di dalam hidup kita, baik boleh, goblok jangan. Kan istilahnya, baik boleh, tulus boleh, goblok jangan. Makanya Tuhan katakan cerdik. Sampai Tuhan katakan kata cerdik itu di depan. Cerdik seperti ular, baru tulus. Karena cerdik itu adalah benteng. Bukan tulus dulu. Kalau tulus dulu kena tusuk saudara, kecaplok dimakan sama serigala. Makanya cerdik yang di depan, karena cerdik adalah benteng. Cerdik itu berbicara bahasa, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris berbicara bijaksana, berhikmat, smart. Tapi smart tidak bisa, kita nggak bisa pintar tanpa belajar, tanpa berpengetahuan. Makanya orang Kristen harus berpikir kritis. Saudara ini kan selalu diajar begini. Iman itu percaya dulu, walaupun tidak melihat. Benar, kalau iman. Karena Tuhan bisa dipercaya. Jadi saudara nggak perlu lihat, saudara cukup percaya. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Tapi kalau orang yang ngomong, saudara jangan langsung percaya sebelum melihat buktinya. Makanya orang-orang Kristen suka kena kemakan hoax. Nggak lihat fakta, langsung percaya karena terbiasa percaya dulu baru melihat. Percaya dulu baru melihat kalau tentang iman kepada Tuhan. Tapi kalau tentang berita, tentang segala sesuatu dari mulut manusia, jangan langsung percaya. Kita baca ya ayatnya. Orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang bijak memperhatikan langkahnya. Orang yang tidak berpengalaman percaya pada setiap perkataan. Makanya gampang kena hoax. Gampang ketipu. Lihat orang ngomongnya manis, langsung percaya ini orang baik. Tapi tadi dikatakan, kalau orang bijak memperhatikan langkahnya. Apa langkahnya? Dia memperhatikan orang itu seperti apa? Dari buahnya. Bukan dari apa yang dia katakan. Dia nggak gampang percaya dengan apa yang dikatakan.
Tapi dia baru percaya, melihat. Dia itu gini, orang bijak itu melihat. Kalau ada orang ngomong, yang dia lihat itu siapa yang ngomong. Bukan apa yang dia katakan. Tapi yang ngomong siapa? Itu orang bijak. Orang tidak berpengalaman, yang diperhatikan apa yang dia katakan. Tapi orang bijak yang dia lihat siapa yang bicara. Siapa yang bicara artinya, apakah orang ini orang yang bisa dipercaya? Jadi nggak semuanya ngomong percaya. Semua orang nubuat percaya. Makanya kacau. Semua orang bernubuat katanya nabi. Loh, harus tahu urutan ya. Pertama, karunia motivasi. Semua orang percaya Yesus, tidak percaya Yesus punya. Lalu kemudian karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus orang yang sudah mulai terima Yesus. Mulai penuh Roh Kudus, mulai di situ. Lalu baru ada jawatan. Ada nabi, ada gembala, dan ini. Nggak semua orang karunia nubuat harus langsung dipanggil sebagai nabi. No, kacau nanti. Itu karunia nubuat, tapi belum langsung dipanggil nabi, itu nanti, dan sebagainya ya. Makanya kalau orang bijak yang dilihat siapa yang bicara, bukan apa yang dia katakan. Kalau orang tidak berpengalaman atau tidak bijak, yang diperhatikan perkataannya. Tapi orang bijak yang diperhatikan siapa yang bicara. Karena dari siapa yang dia bicara, dia tahu orang ini bisa dipercaya, orang ini tidak bisa dipercaya. Makanya ada orang bodoh itu begini. Sudah jelas si A selalu gosip, selalu bikin hoax kemana-mana, selalu bikin gosip. Tapi kalau ngomong tetap aja mereka percaya. Ini kan bodoh. Udah jelas nanti ada orang ngomong bener, gak percaya. Tapi ada orang maka ngomong gosip, memfitnah orang, percaya. Makanya orang bodoh lebih suka dengerin yang negatif daripada positif. Karena memang mereka suka. Mereka nggak pernah lihat siapa yang bicara, tetapi mereka suka dengan apa yang dibicarakan. Jadi orang Kristen harus cerdas, harus mengembangkan cara pikirnya. Kemudian berikutnya, orang-orang yang selalu gampang dimanipulasi. Pertama adalah orang-orang yang tidak kritis. Orang-orang yang sangat polos, lugu. Sebenarnya lugu itu setengah-setengah bodoh, saudara. Lugu itu kan, iya, apa-apa iya. Nah, ini sebenarnya bahasa kerennya itu sebenarnya setengah bodoh. Makanya jangan menjadi orang lugu, tapi menjadi orang cerdas. Jangan pernah menjadi orang lugu. Contoh lagi ya, orang-orang yang gampang dimanipulasi adalah orang yang minder. Orang yang minder, lalu ada orang yang kemudian baikin dia langsung senang. Makanya ada banyak juga misalnya cewek-cewek nih, kurang perhatian, minder, kuper, begitu ada cowok memperhatikan, langsung senang. Biasanya cowok-cowok yang tidak bertanggung jawab akan mempermainkan perempuan-perempuan seperti ini. Saudara harus tahu, sejahat apapun orang, sebenarnya tidak bisa sentuh kita. Pertama, karena kita punya Tuhan. Kedua, kalau kita cerdas. Kemudian, orang yang gampang dimanipulasi, jadi korban, adalah orang yang gak tegaan. Gak tegaan itu ada saatnya itu salah. Makanya ada karunia-karunia rohani, yaitu belas kasihan. Tapi belas kasihan ini bisa menghancurkan kalau dia tidak bisa dewasa untuk menguasai rasa belas kasihannya. Makanya orang-orang seperti ini tidak berani berkata tidak bisa menolak. Ada orang utang, nggak dibayar, nggak bisa nolak. Besoknya utang lagi, padahal dia nggak punya duit, tapi diutangin lagi. Hanya karena tidak bisa berkata tidak. Bentengnya cuma di mulut, bisa berkata tidak, itu sudah membentengi. Itu langsung jadi benteng. Hanya karena berkata tidak. Makanya orang itu yang suka dia bisa berkata tidak, seringkali mereka selamat. Karena tadi bijak, cerdik itu kan di terjemahan lain dikatakan itu bijak. Orang bijak bisa selamat karena bentengnya. Cerdik adalah benteng. Karena tidak semua Tuhan itu yang lindungi. Tuhan hanya melindungi hal-hal yang di luar kendali kita. Yang di dalam kendali kita yang harus jaga. Contoh, bukan Tuhan yang menutup pintu rumah kita. Kita yang harus menutupnya. Karena apa? Karena Tuhan bukan pembantu kita. Tuhan itu adalah Tuhan kita. Makanya dia hanya mengerjakan hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Yang kita bisa lakukan harus dikerjakan sendiri. Kemudian orang yang gampang dimanipulasi adalah
orang-orang yang tertolak. Orang tertolak, dia haus perhatian, haus penerimaan. Makanya mereka gampang dimanipulasi. Itu sebabnya orang Kristen harus mengalami pemulihan hati dan pemulihan cara pikir. Karena kalau tidak ada banyak kehancuran, bukan karena iblis, tetapi ada hal-hal yang tidak dipulihkan dalam diri kita. Baik hati kita, baik pikiran kita. Kemudian, banyak ya. Terus kemudian, orang yang lemah. Orang lemah ini bagaimana? Kebanyakan perempuan ini yang lemah. Orang lemah itu akarnya terlalu mengasihani diri sendiri. Kalau ada yang memperhatikan aku, pasti nasibku tidak begini. Coba kalau ada yang mendukung aku, nasibku pasti nggak begini. Coba kalau ada orang-orang yang mengerti aku saja, hidupku tidak begini. Orang begini, orang yang lemah. Orang seperti ini gampang dihancurkan. Makanya banyak, kenapa nasibku begini? Nasibmu, nah ini, orang Kristen selalu berkata, nasibku di tangan Tuhan. No, Alkitab nggak ngomong begitu. Makanya baca Alkitab harus lengkap. Nasib kita, pertama memang ditentukan Tuhan. Kalau kita taat, karena untuk ikut Tuhan, itu Tuhan kasih jalan-jalannya. Nasib hidup kita di tangan Tuhan dan di tangan kita. Pertama, ditentukan oleh apa yang kita katakan. Kedua, ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Firman Tuhan katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Berarti nasib kita dikuasai oleh lidah. Kemudian apa yang kamu takutkan akan terjadi padamu. Apa yang kamu khawatirkan justru yang akan datang kepadamu. Kemudian yang ketiga, nasib hidup kita ditentukan oleh keputusan-keputusan kita. Keempat, nasib ditentukan oleh apa yang kita takut. Nah, yang terakhir adalah Amsal 1 ayat 5 sampai 7. Ini yang tadi sudah dibaca, saya ulangi lagi. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh itu menganggap hina kalau diajar, dikasih pengetahuan, bagi dia buat apa saya belajar. Makanya hidup dia menjadi bermasalah. Di terjemahan Good News Translation katakan, orang yang tidak berpengalaman mati karena mereka menolak kebijaksanaan. Orang bodoh dihancurkan oleh kurangnya perhatian mereka sendiri. Tetapi siapapun yang mendengar aku, atau hikmat, aku ini hikmat, akan memiliki keamanan. Dia akan aman tanpa ada rasa takut. Dia aman karena apa? Karena hikmat. Kemudian di Amsal 8 ayat 5 dikatakan, hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hati. Di sini dikatakan, hai orang yang tidak berpengalaman, maka berdoalah. Tidak, tapi tuntutlah kecerdasan. Dan hai orang bebal, mengertilah dalam hati. Makanya ada banyak hal dalam hidup kita, bukan ditengking. Kalau ada masalah, bukan ditengking, tetapi perubahan cara pikir dan hati yang terus dipulihkan. Orang Kristen harus cerdas. Orang Kristen tidak boleh lugu. Tulus boleh, kalau disertai kecerdikan. Karena sekali lagi, cerdik adalah benteng. Tulus itu menjaga hati tetap benar. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan